Halo, berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik itu siswa maupun guru. Hari ini kita akan persekutuan, persekutuan setiap hari Jumat yang kita adakan di sekolah, tapi sekarang kita mengadakannya via online, ya. Pak Didi berharap baik siswa maupun guru kita bisa mengikuti persekutuan ini dengan baik, dengan hikmat dan tentu saja dengan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan berdoa. Ya, baik, mari kita akan mulai dengan satu buah pujian yang berjudul Aku Bersyukur Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, buat kasih
Kita sudah memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur seperti pujian yang baru saja kami naikkan. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Engkau hadir dan Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kekuatan di dalam kami melewati hal-hal sulit seperti masa-masa sekarang ini. Tuhan, bekali kami dengan firman-Mu, karena kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membukanya. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kalau sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk bersama-sama membacanya. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita akan baca ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Baik, banyak orang yang menyembunyikan kelemahannya. Banyak orang yang tidak suka untuk mengumbar apa yang menjadi kelemahannya. Banyak orang yang mencoba menghilangkan apa yang namanya kelemahan-kelemahannya. Ya, kita tahu sekarang misalnya hidung yang kurang mancung itu sekarang itu dianggap sebagai sebuah kelemahan dan sekarang bisa dimancungkan. Wajah yang kurang ganteng mungkin sekarang banyak orang yang bisa merubahnya, ya, karena itu dianggap sebuah kelemahan dan itu dirubah. Nah, berbeda dengan Rasul Paulus pada bagian ini, pada konteks yang tadi kita baca. Banyak orang yang berpikir bahwa lemah itu tidak baik. Lemah itu sesuatu yang mengganggu. Kelemahan itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Tetapi jikalau kita baca konteks ini, kita baca Rasul Paulus secara khusus ketika dia berani berkata bahwa tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru, ayat yang ke-8, kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus menjadikan kelemahan dan kekuatan itu sebagai paradoks, bukan sebagai kontradiksi, bukan sebagai sesuatu yang berlawanan, lemah dan kuat. Tetapi justru kelemahan dan kekuatan itu menjadi sebuah pelengkap, saling melengkapi. Ketika Paulus lemah, maka ada kekuatan daripada Tuhan yang menaungi dia, yang memberikan dia semangat, memberikan dia power, kekuatan untuk terus maju dan melayani Tuhan. Ketika ada hal yang bagi Paulus itu adalah duri dalam daging, dan dia minta Tuhan untuk mencabutnya, tetapi justru Tuhan berkata bahwa tidak, cukup kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus. Karena ketika engkau lemah, maka disitulah aku akan memberi engkau kekuatan. Hal yang berbeda yang menjadi sudut pandang dari kita banyak manusia adalah ketika kita lemah, maka kita menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak baik dan tidak berguna. Tetapi
Paulus pada hari ini mengatakan kepada kita, tidaklah benar. Justru ketika kita mengakui kelemahan kita, maka Tuhan akan menunjukkan kuasanya bagi kita. Sehingga kita dikuatkan, dimampukan. So, jangan antipati terhadap kelemahan. Tetapi berdoalah kepada Tuhan. Karena di saat kita lemah, di situ Tuhan beri kekuatan. Di saat kita lemah, maka kuasa Tuhan nyata bagi kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menegur salah seorang dari kita, dari kalian di dalam statusnya. Pak Didi mohon maaf di sini jikalau teguran Pak Didi mungkin menjadikan sebuah cambukan bagi kalian. Tetapi Pak Didi mau mengatakan bahwa terkadang apa yang kita alami ini kita tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa melewatinya. Kadang kita hanya bisa protes tanpa kita sadari bahwa sebenarnya ada kekuatan Tuhan yang menolong kita sampai saat ini. Orang tua kalian mungkin sering protes dengan keberadaan pembelajaran, sistem pembelajaran yang mungkin saat ini sedang kita pelajari bersama. Kalian mungkin protes dengan sistem pembelajaran yang bagi kalian ini membingungkan. Dan itu juga berlaku bagi setiap kami para guru yang juga bingung dengan sistem pembelajaran yang harus kita ambil saat ini. Tetapi jikalau kita terfokus pada kelemahan kita, maka kita mengabaikan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Sedikit demi sedikit kita bisa mulai merasakan bagaimana pembelajaran yang baru yang Tuhan izinkan itu terjadi dan saat ini sedang kita pelajari bersama. So mari kita bersama-sama, baik itu kalian sebagai siswa, kami sebagai guru, mungkin orang tua kalian, mari bersama-sama kita tidak tinggal dan mengeluh dengan kelemahan kita yang saat ini sedang kita alami. Tetapi kita memandang kepada Allah yang memberi kekuatan bagi kita. Memberi kekuatan bagi kita. Dia Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu tidak mudah. Tetapi saya yakin bahwa waktu Tuhan itu terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu membuat kita semakin kuat. Ketika kita menantikan waktu Tuhan, kita bukan hanya ada di dalam kelemahan dan keluhan-keluhan saja, tetapi kita ada di dalam kuasa dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebelum kita tutup ibadah kita dan menaikkan doa, beberapa pokok doa saya mengajak kita untuk menaikkan pujian waktu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa secara khusus untuk pembelajaran kita di semester ini dengan banyak keterbatasan yang kita hadapi, dan kita juga berdoa bagi kesehatan kita secara khusus, kalian yang belajar di rumah, guru-guru, juga orang tua kalian. Dan yang terakhir, mari kita berdoa juga buat pemerintah di dalam mengantisipasi, di dalam menanggulangi wabah COVID yang saat ini sedang melanda. Kita tahu Jawa Timur merupakan provinsi yang banyak zona merahnya ya, dan kita berdoa untuk itu. Mari kita berdoa. Pak Didi akan pimpin dalam doa. Kalian juga boleh berdoa di dalam hati, berdoa di rumah kalian. Kalian juga boleh mengaminkan doa yang Pak Didi akan pimpin doa hari ini. Mari kita berdoa dan nanti langsung kita tutup ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bersyukur karena di tengah-tengah kelemahan kami menyadari bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk hal-hal baru yang boleh kami pelajari bersama, yang saat ini sedang kami mulai, baik itu siswa didik kami, baik itu kami para guru maupun juga orang tua. Tuhan tolong sehingga ada kerjasama yang baik di antara kami, dan kami boleh melihat bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan itu menyatukan kami di dalam kami menghadapi situasi yang tidak mengenakan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk pembelajaran semester ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dan menolong kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ketika kami boleh menjalankan sistem pembelajaran yang baru ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap mengutamakan kasih kepada satu dan yang lain. Hamba berdoa, kami para guru mengalami kesulitan, siswa kami juga mengalami kesulitan, orang tua juga mengalami kesulitan. Biarlah komunikasi yang baik boleh terjalin di antara kami, sehingga kesulitan-kesulitan itu tidak memperburuk keadaan, tetapi membuat kami semakin mengasihi satu dengan yang lain,
semakin memahami satu dengan yang lain, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bagi pemerintah kami di dalam menanggulangi wabah COVID ini. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dengan data statistik secara khusus Jawa Timur yang mempunyai banyak titik-titik zona merah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, menolong orang-orang yang terkait yang langsung ambil bagian di dalam penanganan wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh kami lakukan meskipun via online. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami melalui pujian, melalui firman yang kami baca dan renungkan, juga melalui doa yang kami sampaikan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita ketemu lagi nanti di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan menyertai kita. Bye-bye. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti